3 pemain timnas kena hukuman PSSI. Here we go, Romani tes medis di Inggris. Barcelona terancam tuntutan klub La Liga. Pratama Arhan resmi gabung Persija Jakarta. PSG goda Mohamed Salah dengan gaji fantastis. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dari dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Kabar besar datang dari Thailand. Asnawi Mangku Alam resmi memperpanjang kontraknya dengan Port FC hingga 2029. Dengan durasi 4 tahun tambahan ini, bek kanan timnas Indonesia ini mencetak sejarah baru sebagai pemain asing dengan kontrak terpanjang di Liga Thailand. Sejak bergabung awal 2024, Asnawi langsung menjadi andalan Port FC, tampil 30 kali dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Kepercayaan besar ini menunjukkan kualitas Asnawi sebagai pemain kunci. Bertahan dan mari lanjutkan perjuangan bersama, tulis akun resmi Port FC. Selamat Asnawi atas pencapaian luar biasa ini. Isu kepindahan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid semakin menguat. Bek andalan Liverpool ini kabarnya bakal bergabung dengan Los Blancos begitu kontraknya habis akhir musim ini. Menariknya pada 2020, Trent pernah menyebut Barcelona sebagai tim favoritnya selain Liverpool karena nilai-nilai akademinya. Kini, teman dekatnya Jude Bellingham dikabarkan jadi agen yang merayu Trent ke Madrid. Jika benar terjadi, ini bakal jadi langkah besar untuk sang pemain akademi Liverpool yang pernah memuji La Masia. Akankah Trent benar-benar bersinar di tanah Spanyol? Kita tunggu kabar selanjutnya. Komisi Disiplin PSSI resmi menjatuhkan hukuman kepada 3 pemain timnas Indonesia akibat tindakan berbahaya di Liga 1. Ramadan Sananta dari Persis Solo dilarang bermain 2 laga dan didenda 10 juta rupiah. Nadio Argawinata dari Borneo FC juga didenda 10 juta rupiah dan absen 1 laga. Sementara itu Gala Pagamo dari Semen Padang dijatuhi hukuman 2 laga tanpa bermain dan denda 10 juta rupiah. Ketiga pemain ini mendapatkan kartu merah di laga-laga penting mereka. Semoga ini menjadi pelajaran untuk lebih menjaga sportivitas di lapangan. Arsenal dikabarkan akan mengembalikan Raheem Sterling ke Chelsea lebih cepat pada Januari ini. Menurut Mirror, keputusan ini tidak lepas dari performa yang kurang memuaskan dan cedera yang dialami Sterling. Selain itu, Arsenal juga ingin membuka slot untuk meminjam pemain baru. Aturan Liga Inggris ini hanya membolehkan 1 klub meminjam 2 pemain dari sesama klub liga. Dengan mengembalikan Sterling, The Gunners bisa mencari pengganti yang lebih sesuai kebutuhan. Rumor panas menyebutkan Pratama Arhan akan bergabung dengan Persija Jakarta. Hal ini mencuat setelah unggahan Instagram Witan Sulaiman yang berfoto dengan Arhan sambil menambahkan back sound lagu Kami Bersama. Jika benar langkah ini masuk akal, Arhan butuh lebih banyak menit bermain setelah jarang tampil dalam 3 tahun terakhir. Pelatih Carlos Pena juga tengah mencari wingback kiri berkualitas untuk mendukung ambisi Persija di Liga 1 2024-2025. Mungkinkah duet Arhan Dewangga jadi kenyataan? Kita tunggu konfirmasi resminya. Kabar mengejutkan datang dari mantan kiper timnas Inggris Jack Butland. Dilaporkan oleh The Guardian, Butland dilarikan ke rumah sakit akibat pendarahan internal serius di kakinya usai sesi latihan menjelang derby Old Firm melawan Celtic. Meski kini telah pulang, Butland tetap harus menjalani perawatan intensif dan dipastikan absen dalam laga penting tersebut. Absennya Butland menjadi pukulan berat bagi Rangers, mengingat perannya sebagai penjaga gawang utama. Kita doakan semoga Butland segera pulih dan kembali ke lapangan hijau. Dari Spanyol, tekanan semakin memuncak bagi Joan Laporta, Presiden Barcelona. Gagalnya mendaftarkan Dani Olmo memicu desakan mundur dari berbagai pihak. Meski begitu, Laporta tetap percaya diri akan menyelesaikan masalah ini dan bertahan hingga pemilihan presiden pada 2026. Jika gagal, ancaman reputasi buruk menanti Laporta yang bisa berpengaruh besar dalam pemilu mendatang. Akankah Laporta mampu mengatasi badai ini atau ia harus mengakhiri masa jabatannya lebih dekat? Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari pemimpin Blaugrana tersebut.
Lanjut ke kabar berikutnya soal Ole Romani, striker muda berbakat asal Utrecht, resmi digait Oxford United dengan mahar 2 juta euro atau sekitar 33 miliar rupiah. Menurut laporan, Romani segera terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun. Tanda-tanda kepindahan ini semakin jelas saat agennya mulai mengikuti akun pelatih Oxford, Gary Rowett, di Instagram. Akankah Romani menjadi bintang baru di League One? Mari kita tunggu debutnya bersama klub milik Erick Thohir ini. Barcelona kembali diterpa badai. Kali ini beberapa klub La Liga termasuk Sevilla dan Atletico Madrid mempertimbangkan tuntutan hukum jika registrasi Dani Olmo dan Paul Victor disetujui. Meski Blaugrana optimis dengan kesepakatan bernilai jutaan dolar, banyak pihak menganggap hal ini tidak adil dan menciptakan preseden buruk. Hubungan Laporta dengan klub lain juga semakin memburuk. Jika konflik ini memanas, reputasi La Liga bisa berada di ujung tanduk. Bagaimana langkah Barcelona menghadapi tekanan ini? Kita tunggu perkembangan berikutnya. Sementara itu dari Manchester, Marcus Rashford tidak tinggal diam atas rumor yang menyebutkan dirinya ingin hengkang dari Manchester United. Media The Sun mengklaim Rashford bertemu dengan mantan agen Gareth Bale untuk membahas kepindahannya. Namun Rashford langsung membantah lewat Instagram Story, menyebut berita tersebut sebagai kebohongan besar. Ia menegaskan tidak pernah bertemu dengan agen manapun atau berencana meninggalkan Old Trafford. Sikap tegas Rashford ini menunjukkan loyalitasnya kepada klub. Apakah ini cukup meredam spekulasi yang terus beredar? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kabar selanjutnya, Inter Milan sedang mengincar nama besar untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Viajes melaporkan bahwa Nerazzurri kini membidik Virgil van Dijk, bek andalan Liverpool yang kontraknya akan habis akhir musim ini. Langkah ini dipimpin oleh BP Marotta yang ingin Van Dijk menggantikan De Vrij dan Acerbi yang berpotensi hengkang. Namun tantangan besar menanti Inter karena Van Dijk meminta gaji hingga 8 juta euro per musim. Apakah Inter berhasil memboyong bek tangguh ini? Fans Nerazzurri patut menanti kabar terbaru. Sementara itu dari Prancis, PSG kembali membuat kejutan besar. Klub raksasa Prancis ini menawarkan kontrak fantastis kepada Mohamed Salah senilai 500.000 euro per pekan selama 3 musim. Tawaran ini jauh melampaui yang diberikan Liverpool yang hanya menyodorkan 400.000 euro untuk 2 musim. Dengan kontraknya di Anfield yang akan habis di Juni nanti, peluang Salah pindah ke Paris semakin besar. Apakah bintang Mesir ini akan memilih Liga 1 untuk melanjutkan karirnya? Polemik pendaftaran Dani Olmo terus memanas. Setelah 2 kali ditolak La Liga, Barcelona masih mencari cara untuk mendaftarkan Olmo, termasuk menjual tribun VIP Camp Nou senilai 100 juta euro. Namun klub lain bersiap menggugat jika Barcelona diistimewakan. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti turut angkat bicara, menyerukan agar semua klub termasuk Barca menaati aturan. Semua harus bermain sesuai regulasi, tegas Ancelotti. Apakah Barcelona berhasil mempertahankan Olmo atau harus melepasnya? Kabar lainnya datang dari pemain Wolves Matheus Cunha harus menerima sanksi dari FA. Striker Wolves ini dijatuhi larangan tampil 2 laga dan denda £80.000 setelah berbuat tidak pantas kepada staf Ipswich Town usai laga di Molineux. Cunha yang mengakui kesalahannya kini akan absen saat Wolves melawan Nottingham Forest di Premier League dan Bristol City di Piala FA. Hukuman ini menjadi pengingat keras bahwa emosi berlebihan di lapangan dapat berakibat fatal. Sementara itu dari Turin, Juventus tengah bergerak cepat untuk memperkuat lini serangnya. Klub asal Turin ini dilaporkan mengincar Marco Asensio dari PSG dengan rencana peminjaman plus opsi pembelian. Keahlian Asensio bermain di berbagai posisi lini depan menarik perhatian pelatih Thiago Motta. Namun gaji Asensio sebesar 10 juta euro menjadi tantangan besar dalam negosiasi. Akankah si nyonya tua berhasil membawa mantan bintang Real Madrid ini ke Serie A?